Benar Tuhan, kiranya Engkau menjadikan kami indah. Jadikan kami indah, bukan menurut apa yang kami kehendaki, tapi menurut apa yang Engkau kehendaki. Jadikan kami indah, sesuai dengan kehendak-Mu, serupa dengan Kristus yang mengasihi kami. Dan ajar kami untuk kami boleh berharap, ajar kami boleh bergantung kepada Tuhan, untuk kami selalu taat dan setia kepadamu. Tanpa Engkau berinisiatif, tanpa Engkau yang menganugerahkan kepada kami tak mungkin bisa taat dan setia kepadamu. Tapi karena anugerah-Mu, itulah yang mendorong kami untuk kami boleh taat dan setia kepada Kristus yang mengasihi kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Kok suaranya lemes ya? Selamat malam. Oke, kita akan masuk ke ada yang masih ingat tema besar kita? Mungkin kurang tepat tadi ya penginjil bener-bener ya. Thank you penginjil bener-bener sudah melayani kita hari ini sebagai WL. Tema besar kita sebenarnya bukan berakar, bertumbuh dan berbuah, tapi tema besar kita adalah hidup berbuah bagi Allah, itu ya. Jadi dari pertemuan pertama berakar, bertumbuh, berbuah itu adalah subtema kita. Kemudian tanggal 11 ini masih ingat gak ya Bapak Ibu ya? Sudah saya kasih contekan. Minggu lalu ada yang masih ingat judulnya? Sudah saya kasih kunci jawaban tadi. Minggu lalu judulnya apa tadi? Saya sudah kasih kunci jawaban tadi. 11 Juni. Berbuah sebuah proses. Oke, Kusugi ya jawabnya ya. Masih ingat Kusugi? Berbuah sebuah proses, ada prosesnya 2. Ya, terima kasih jawabannya. Masih ingat? Lombok? Oh gitu, yang diingat Lombok ya? Oh ya, makanan favoritnya Lombok berarti. Oke, prosesnya adalah menempel dan dibersihkan minggu lalu ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam tema yang baru, subtema yang baru yaitu berbuah ke dalam dan keluar. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau mendengar kata berbuah, kira-kira apa yang ada di dalam pemikiran Bapak Ibu? Berbuah berarti bicara mengenai keluar, itu kan ya, apa yang dihasilkan dari sebuah pohon. Tadi Kosugi yang diingat dari minggu lalu adalah pohon lombok, gitu kan ya. Lombok dari pohonnya apa yang diingat? Berbuah berarti apa yang kelihatan di depan mata. Tapi berbuah sebenarnya bukan hanya sekedar keluar, tetapi juga ke dalam. Nah apa artinya? Mari kita membuka Alkitab kita dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai ke 23. Karena hanya 2 ayat kita membacakannya bersama ya. Kalau mau dihafalkan juga gak apa-apa. Galatia 5 ayat 22 sampai ke 23 dibaca bersama-sama ya. Saya menggunakan terjemahan baru yang kedua. 1, 2, ya. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kita tahu ayat ini disebut sebagai buah roh atau buah-buah roh. Buah roh atau buah-buah roh? Yang sering kita dengar apa? Buah-buah roh. Tapi terjemahan kita sudah benar ya, buah roh. Kenapa? Yang lebih tepat buah roh, berarti 1 buah ada 9 rasa. Gitu ya. Ada 9 rasa, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi bukan buah-buah roh ya, jangan salah ngomong. Nah, menariknya ketika kita berbicara mengenai buah, ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu saya ada menyebutkan apa artinya berbuah. 1 kata arti dari berbuah, apa? Memberi dampak, wah luar biasa ya. Ya nanti hadiahnya bisa ambil ke Pak Sinlyong ya, nasi goreng krengsengan. Nasi krengsengan. Ya berbuah itu artinya berdampak gitu ya. Berdampak itu bisa diterjemahkan berbuat baik, bisa berdampak gitu ya, memberkati orang-orang di sekitar. Nah kekristenan ketika bicara mengenai berbuah ada 2 ekstrim yang terjadi. Yang pertama adalah
terlalu menekankan karya diri di dalam berbuah, gitu kan ya. Pokoknya dengan segala macam cara harus supaya bisa berbuah, berdampak, berbuat baik gitu kan ya. Harus ngotot, ngoyoh gitu kan, harus bekerja keras di dalam berbuat baik gitu. Tapi ekstrim yang lain adalah terlalu menekankan karya Roh Kudus di dalam berbuah. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa dua-dua ini terjadi. Ketika kita bicara mengenai berbuah, berdampak, maka yang terjadi adalah buah roh itu peran aktif dari Roh Kudus itu ya. Hanya karena Roh Kudus yang bekerja maka kita bisa menghasilkan buah roh. Kenapa Paulus menggunakan kata gambaran buah? Kalau kita membaca Galatia pasal yang kelima ayat 19, coba Alkitabnya dibuka, saya sengaja tidak menampilkannya. Galatia pasal yang kelima ayat 19, di situ buah roh dikontraskan dengan apa? Galatia 5:19. Galatia 5:19 ngomongin tentang daging. Apa? Satu kata sebelum kata daging, Galatia 5:19. Oh, enggak ada yang jawab. Satu kata apa Galatia 5:19? Perbuatan daging. Kenapa kok Paulus tiba-tiba ngomong tentang buah ya? Padahal kontrasnya satunya perbuatan daging. Harusnya perbuatan daging, kontrasnya perbuatan roh. Tapi menariknya Paulus membandingkan satu perbuatan daging, yang satu buah roh. Kenapa Paulus menggunakan istilah buah atau buah roh? Richard Longenecker mengatakan bahwa itu adalah sebuah kualitas hidup yang spontan yang diarahkan oleh Roh Kudus, bukan inisiatif dan aktivitas manusia. Kalau perbuatan daging, kecemaran dan sebagainya itu adalah inisiatif manusia. Itu sudah dari sananya, betul? Sebuah kesombongan, kecemaran, tidak adanya penguasaan diri, semua itu berasal dari diri kita yang sudah berdosa. Sudah dari sononya. Tapi ketika Roh Kudus bekerja memberikan buah, menghasilkan buah, maka buah roh itu adalah sebuah bukan inisiatif dan aktivitas manusia. Kasih, sukacita, damai sejahtera bukan produk manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Siapa di sini yang sudah mengasihi sesamanya? Ada yang sudah sempurna? Gak ada ya. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa di sini yang suka berselisih? Kan perbuatan daging ya. Perseteruan, perselisihan, iri hati. Siapa di sini yang suka iri hati? Itu ya. Senyum-senyum itu berarti iya itu ya. Siapa di sini yang suka marah? Nah, itu kan menunjukkan bahwa itu adalah citra dirinya kita. Dari sononya kita sudah berbuat dosa, sudah berdosa. Makanya ketika sombong, ketika iri hati, ketika suka berselisih, itu berarti sudah dari sononya begitu. Ketika Roh Kudus bekerja menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, itu bukan produknya kita sendiri. Buah roh adalah kualitas hidup yang spontan yang diarahkan oleh roh, bukan inisiatif dan aktivitas manusia. Kenapa kok tiba-tiba ada Roh Kudus di situ? Kenapa harus Roh Kudus mengarahkan kita? Roh Kudus bisa mengarahkan kita karena kita sudah didiami oleh Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Kristus, sebelum kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus datang untuk membuat kita percaya kepada Kristus dan Dia sudah masuk ke dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu yang mendorong kita supaya kita bisa menghasilkan buah roh. Cepetan. Oke. Roh Kudus memimpin orang-orang pilihan Bapa agar mereka percaya kepada Kristus dan terus-menerus menghasilkan buah Roh Kudus. Seorang Kristen bisa menghasilkan buah roh di dalam hidupnya karena telah didiami dan dikendalikan roh. Kalau tanpa Roh Kudus bekerja, kita tidak bisa menghasilkan buah roh. Kenapa? Sekali lagi, karena natur kita, sifat kita ketika kita sudah berdosa, itu produknya produk dosa. Itu ya. Jadi kita tidak mungkin bisa menghasilkan buah roh kalau tidak pertama kali berasal dari inisiatif Roh Kudus. Tetapi bukan hanya sekedar karya Roh Kudus, buah roh itu juga respon kita terhadap karya roh. Di ayat yang ke-16, Galatia 5 ayat 16, di situ dikatakan maksudku hiduplah oleh roh. Sebuah perintah yang diberikan oleh Paulus, hiduplah oleh roh. Teruslah berjalan bersama dengan roh. Apa artinya? Mungkin saya minta kesediaan penginjil Ivan untuk maju ke depan sebagai kelinci percobaan.
eh itu ya. Apa artinya hiduplah oleh roh, terus menerus berjalan bersama dengan roh, itu ya. Menghadap ke depan, oke, terima kasih. Perkenalkan, ini adalah Sinyo Ivan, oh bukan ya, penginjil Ivan lah, penginjil Ivan. Bayangkan ya, ini adalah Roh Kudus, gitu ya, Roh Kudus, gitu ya. Saya manusia, itu ya, sungkan lah, masa pasien yang bukan Allah, gitu. Jadi ini Roh Kudus, ini saya. Apa yang dimaksud dengan hidup oleh roh? Itu berarti jalani hidup kita sehari-hari mengikuti Roh Kudus. Ketika penginjil Ivan datang, jangan, oh ya, ke sana, ini, maju ke depan, maju ke depan. Nah, pelan-pelan, 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 stop, pelan-pelan, pelan-pelan. Ketika Roh Kudus datang, ketika Roh Kudus berjalan, maka saya punya dua kemungkinan. Yang pertama apa? Saya diam di tempat, biar noai Roh Kudus jalan tuh. Dia kan jalan kan sampai belakang, biar noai, aku tak diem aja di sini. Aku enggak ngapa-ngapain. Atau kemungkinan yang kedua apa? Ada berbagai macam tantangan, ya, berbagai macam pencobaan gitu kan ya. Pencobaan dunia, ada kekayaan, ada semua hal di situ yang mendorong saya untuk tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus. Pertama, saya bisa diem, enggak ngapa-ngapain, biarkan Roh Kudus jalan. Atau yang kedua, saya bisa diracuni oleh orang-orang di sekitar, bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, budaya sekitar, untuk tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus. Atau yang ketiga, itu orangnya kok sudah duduk ya. Nah, ketika, sebentar, agak sini. Pelan-pelan, ojo lari, Rek. Kalau misalnya nih, ketika Roh Kudus datang, ketika Roh Kudus memimpin kita, ketika Roh Kudus, sini. Oke, menghadap ke jemaat. Sambil jalan, pelan-pelan. Ketika Roh Kudus berjalan, memimpin kita, dan kita perhatikan di sini, berjalan, jalani hidup Anda mengikuti Roh Kudus. Berarti ada tiga kemungkinan ya. Yang ketiga itu yang seharusnya kita pilihkan ya. Kita menjalani kehidupan kita sehari-hari mengikuti Roh Kudus. Thank you penginjil Ivan. Itu yang terjadi ketika kita dikatakan hidup oleh roh. Jadi bukan kita diem, biar Roh Kudus jalan, biar noai, kita gak usah melok-melok, enggak. Bukan karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, juga bukan. Tapi kita menjalani, kita aktif, kita meresponi pimpinan Roh Kudus untuk kita menjalani step by step, langkah demi langkah mengikuti pimpinan dari roh. Ketika kita hidup oleh roh, menjalani hidup kita mengikuti Roh Kudus, maka kita tidak akan mengikuti semua keinginan daging atau kemauan yang melawan Allah. Jadi ayat 16 sampai 17 Galatia 5 itu bisa diterjemahkan, teruslah jalani hidup Anda sehari-hari mengikuti kemauan Roh Kudus, bukan kemauan Anda yang melawan Allah. Mengikuti pimpinan Roh Kudus, mengikuti kemauan Roh Kudus, bukan mengikuti kemauan kita yang melawan Allah. So, orang Kristen dapat menghasilkan buah roh di dalam hidupnya karena telah didiami dan dikendalikan roh dan ditanggapi oleh orang Kristen. Prinsip ini menjadi dasar kita masuk ke dalam poin kita. Berbuah ke dalam dan keluar. Apa artinya berbuah ke dalam dan keluar? Tadi Pak Eben awal-awal sudah bertanya kepada saya ya gitu ya. Apa artinya berbuah ke dalam dan keluar gitu ya. Karena saya tidak mau membocorkan materinya, saya tidak memberitahu artinya sampai pada waktu pemberitaan ini ya. So, apa artinya berbuah ke dalam? Roh Kudus bekerja, mendorong kita, spontan bekerja di dalam kita, mengubah karakter kita perlahan. Itu namanya berbuah ke dalam. Berarti setiap hari karakter kita terus diproses oleh Roh Kudus, supaya paling tidak kita menjumpai adanya kemajuan sedikit, pertumbuhan sedikit. Itu namanya berbuah ke dalam. Dan berbuah keluar otomatis lawan katanya, yaitu kita berdampak bagi orang lain, kita berelasi dengan orang lain. Roh Kudus mendorong kita untuk kita bisa berelasi dengan orang lain dengan tepat. So, dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 saya tidak akan membahasnya secara panjang lebar. Nanti sampai jam 10 dan saya didemo oleh Susta Umat. Jadi saya hanya membahas satu buah roh, yaitu kasih. Apa itu kasih? Di dalam buah roh, kasih muncul di urutan yang
Di urutan keberapa? Buah roh urutan pertama. Kenapa kasih menjadi urutan pertama? Karena itu adalah esensi kehidupan Kristen. Apa yang membedakan kekristenan dengan yang lain itu adalah kasih. Kalau kita tanya kepada penganut agama lain, kira-kira mereka melihat kekristenan itu sebagai agama apa? Agama kasih. Mereka melihat kita sebagai agama kasih, bukan agama yang suka menolong, bukan agama yang yang adil, tidak, tetapi agama yang kasih. Apa yang dimaksud dengan kasih? Jerry Bridge dan Scott Wiley mendefinisikan kasih alkitabiah bukanlah emosi atau perasaan sesaat, tetapi sebuah komitmen dan tindakan tanpa pamrih dan penuh pengorbanan yang mengupayakan kepentingan terbaik orang lain. Perhatikan di sini, bukan emosi, itu ya, bukan emosi sesaat. Hari ini kasih, besok lupa, itu ya, bukan. Tetapi sebuah komitmen dan tindakan tanpa pamrih dan penuh pengorbanan yang mengupayakan kepentingan terbaik orang lain. Gampangannya pakai bahasanya Paulus, 1 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itu ya, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Sudah tahu, itu kan ya. Kita sudah sering kali mendengar kata kasih, kita sudah sering kali memahami kata kasih. Tapi sekarang pertanyaan yang lebih tajam lagi. Bagaimana cara kita mengembangkan karakter kasih di dalam diri kita? Ingat ya, berbuah ke dalam berarti bicara mengenai karakter kita. Bagaimana sih cara kita mengembangkan karakter kasih di dalam kita? Yang pertama adalah alamilah kasih Allah bagi kita. Ini yang membedakan kekristenan dari semua agama lain. Agama lain mengajarkan kalau kita mengasihi, kalau kita berbuat baik supaya dapat sesuatu. Tapi Injil mengatakan apa? Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19. Yohanes mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kunci kita bisa mengembangkan karakter kasih di dalam diri kita adalah bukan dengan satu, kamu harus banyak begini, kamu harus berusaha begini, kamu harus melakukan A, B, C, D, tidak. Kunci Injil, bagaimana kita mengembangkan karakter kasih adalah alami kasih Allah di dalam diri kita. Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita dan itu ditunjukkannya dengan Kristus mati bagi kita. Dan kasih Allah itu sudah diberikan, ditanamkan, diletakkan di dalam hati kita. Hati kita sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Allah melakukan itu dengan perantaraan roh-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Hati kita sudah diisi oleh kasih Allah. Berarti kunci untuk kita boleh mengembangkan karakter kasih di dalam kita adalah alamilah kasih Allah di dalam diri kita. Mengalami kasih Allah bukan tahu kasih Allah. Beda ya. Tahu sama mengalami itu beda. Bedanya di mana? Kalau tahu berkaitan dengan sini, betul? Berkaitan dengan akal budi, itu tahu. Kalau mengalami bicara mengenai seluruh hidup kita. Kalau kita sudah mengalami Allah, kasih Allah di dalam diri kita, maka kita bisa mengembangkan kasih. Mengalami kasih Allah itu apa sih? Kalau saya mau boleh menyederhanakan, mengalami kasih Allah itu berarti paling tidak kasih Allah itu membekas di dalam kita. Kalau kasih Allah membekas di dalam kita, dan ini mendorong kita untuk kita bisa mengasihi orang lain. Kita bisa menunjukkan, kita bisa mengembangkan karakter kasih di dalam diri kita. Kalau kita tidak, kalau kasih Allah tidak membekas di dalam diri kita, maka kita kurang memiliki karakter kasih. Sudahkah kasih Allah membekas di dalam diri kita? Dan itu mendorong kita untuk kita bisa mengembangkan karakter kasih. Dan yang kedua, alami kasih Allah, dan yang kedua adalah kembangkan belas kasihan. Sederhana ya. Pertama alami kasih Allah, dan yang kedua kembangkan. Alami, kembangkan, alami, kembangkan. Kembangkan belas kasihan. Scott Wiley memberikan 10 cara untuk mengembangkan karakter kasih.
10 ya. Jadi sampai ya kira-kira jam 11 gitu ya. Enggak perlu ya 10 kita bahas di sini enggak usah. Hanya bahas satu saja itu ya, bagaimana cara kita mengembangkan belas kasihan. Yang pertama adalah mengembangkan belas kasihan itu adalah bagaimana kita berempati kepada orang lain. Apa itu empati? Pernah dengar kata empati? Enggak pernah. Itu saudaranya itu loh, AM3 Fleksi dan bukan ya, itu simpati. Empati itu apa empati? Dari kata M itu berarti in gitu ya. Atau simpelnya begini, Kamus Cambridge mendefinisikan empati itu adalah kemampuan untuk berbagi perasaan atau pengalaman orang lain dengan membayangkan bagaimana rasanya berada dalam situasi orang tersebut. Gitu ya. Bingung? Saya berikan ilustrasi contoh gitu ya. Misalnya Pak Eben datang kepada saya cerita tentang pekerjaannya gitu ya. Pak Eben cerita, duh hari ini pekerjaannya sepi, habis itu sudah pekerjaan sepi, ada masalah lagi gitu kan ya dengan keluarganya Pak Eben. Ini contoh ya, jangan ditanyain orangnya gitu ya. Misalnya Pak Eben cerita sama saya, pekerjaannya lagi sepi, kemudian anggota keluarganya juga sedang ada masalah antara Koko sama Cece, betul? Koko sama Cece, betul ya? Antara anak laki sama anak perempuan itu kelahi, gitu kan ya? Kemudian rebutan apa? Enggak tahu rebutan apalah, pokoknya berkelahi, gitu ya? Sudah pekerjaannya lagi sepi, perusahaannya lagi tidak baik-baik saja, kemudian anggota keluarganya juga bermasalah. Ketika Pak Eben cerita kepada saya, apa yang kira-kira Bapak Ibu lakukan kalau jadi saya? Selamat malam. Saya bertanya, kalau Bapak Ibu menjadi saya, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Pak Eben cerita seperti itu? Jangan pandang Pak Eben sebagai ketua majelis ya, ini anggap Pak Eben sebagai jemaat. Kalau Pak Eben dianggap sebagai ketua majelis, oh ya nggak apa-apa, nggak apa gitu kan ya. Tapi kalau jemaat biasa, wah langsung kita, biasanya apa sih? Ngejudge kan? Betul nggak? Oh enggak ya? Wah di sini alim semua ya, nggak pernah ngejudge ya, nggak pernah ngejudge kalau kelihatan. Kita sering kali kan ngejudge kan ya, ada masalah, sudah ada masalah, terus Pak Eben datang kepada saya, terus ditambahin lagi, Pak Eben itu tanya kepada saya, Pak Denny kenapa sih Tuhan itu kok jahat pol sama saya? Nah kalau ditambah perkataan itu, maka apa yang Bapak Ibu lakukan kalau jadi saya? Loh gimana sih jemaat kok meragukan Tuhan? Gimana sih jemaat kok bisa tanya bisa meragukan Tuhan? Enggak boleh, harusnya jemaat itu bisa strong, bisa kuat imannya, gitu kan? Kita bisa enggak sih empati sama orang? Empati itu artinya apa? Bayangkan kalau saya mendengarkan curhat dari Pak Eben, saya masuk ke dalam kehidupannya Pak Eben, saya berusaha masuk dengan cara apa? Saya mencoba memahami kalau saya jadi Pak Eben, apa yang saya lakukan? Ketika saya sendiri punya masalah, pekerjaan saya lagi sepi, anggota keluarga saya lagi bermasalah, plus saya juga tanya sama Tuhan, kenapa kok Tuhan memberikan pencobaan seberat ini? Kira-kira apa yang saya lakukan? Kita kan seringkali menggampangkan masalah, bukan? Kita mungkin tidak pernah punya masalah, begitu mendengarkan masalah orang lain dengan banyak, terus endingnya adalah, kenapa Tuhan sekejam ini? Apa yang kita lakukan? Banyak berdoa, berserah ya sama Tuhan. Ya sudah tahu berserah sama Tuhan, enggak usah diomongin. Yang diperlukan bukan masalah berserah sama Tuhan. Yang penting adalah kita berbagi perasaan. Kita mencoba menyelami menjadi orang tersebut yang mengalami masalah. Coba kita belajar empati. Jadi mulai sekarang belajar diam. Ya. Kalau ada jemaat lagi curhat, belajar apa bedanya bahasa Inggris antara listening dengan hearing. Hearing itu artinya mendengar sambil lalu. Tapi kalau listening, mendengar sambil memperhatikan. Belajar listening ya, kalau ada jemaat lagi curhat, jangan langsung cepet-cepet ditanggapi.
Jemaat curhatnya cuma satu kalimat, kita bisa satu skripsi. Ya, tidak boleh ya. Belajar diam, belajar mendengarkan, belajar untuk empati, jangan langsung menghakimi. Masih ingat dua tadi? Yang pertama adalah bagaimana cara kita mengembangkan karakter kasih di dalam diri kita. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama apa tadi? Mengalami kasih Allah. Yang kedua, mengembangkan apa? Mengembangkan roh apa? Ayo, mengembangkan apa tadi? Mengembangkan belas kasihan, ya. Alami kasih Allah, dan kedua kembangkan belas kasihan. Yang terakhir itu ya, poin yang kita suka. Masih ada 10 bahan lagi ya. Yang kedua bukan hanya berbuah ke dalam tapi juga berbuah keluar. Nah, satu aspek yang kita pelajari hari ini hanya kesabaran. Itu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, bla bla bla. Kita hanya bicara mengenai kesabaran. Kesabaran itu apa? Siapa di sini yang paling sabar? Kalau nggak sabar ya nanti pada angkat tangan gitu kan. Siapa di sini yang merasa paling sabar? Oh, Pak Sinjong ya. Oh, Pak Sinjong itu paling sabar itu ya. Kalau lagi tidur. Terima kasih. Enggak lah, Pak Sinjong itu paling sabar gitu ya. Sangat sabar ini ya, sangat sabar sekali. So, apa artinya kesabaran sih? Ini ya, mencoba kita agak mendarat sedikit. Kesabaran itu Timothy George dan Walter Hansen itu mendefinisikan kesabaran itu kualitas pikiran yang membuat kita bertahan dengan orang lain, tidak mudah marah meskipun orang lain menyakiti dan menjengkelkan kita. Menerima segala sesuatu dengan baik dan tidak mudah tersinggung. Dan ini tidak pernah bisa dilakukan. Ya, mari kita akhiri dalam doa. Kesabaran itu gampang enggak? Bertahan dengan orang yang menjengkelkan, kalau bahasa Yunaninya mencekno gitu ya. Bertahan dengan orang lain, tidak mudah marah. Malah paling gampang di jalan raya itu kan, bagi yang nyetir mobil itu kan. Kemudian di depan ada bemo. Tahu bemo? Bemo kalau jalannya bisa cepat atau lambat? Lambat. Sedangkan kita kesusu, ya. Kita berangkat dari rumah 6:30, lebih 5. Padahal jarak rumah kita setengah jam, itu ya kebaktian doa. Ngobot kita kan. Begitu di depan ada bemo, supir bemo, apa yang kita lakukan? Nggak pernah ketemu supir bemo. Apa yang kita lakukan sih? Jujur. Siapapun kita tuh jatuh ke dalam ini kok. Saya juga begitu. Sudah kesusu, di depan ada supir bemo, terus sebelah kirinya becak. Itu kan, becaknya agak minggir-minggir, bemonya jalannya timit-timit gitu ya, jalannya lambat sekali. Apa yang kita lakukan? Berdoa dan berpuasa, tambah telat ikut kebaktian doa kan. Yang kita lakukan apa sih? Ngebel. Ngebelnya kita berapa kali? Ayo. Sekali cukup? Nah, itu membuktikan bahwa kita nggak sabar loh. Kenapa? Karena itu menjengkelkan bagi kita. Ih, aku tuh sudah mau telat loh ikut kebaktian doa kok ya nggak jalan-jalan gitu kan ya. Itu menjengkelkan buat kita. Kalau kita ada di dalam sebuah keluarga, dalam sebuah pertemanan, persahabatan yang menjengkelkan atau toksik, yang meracun, kira-kira apa yang kita lakukan? Sabar enggak? Susah loh ya, tidak mudah marah dan tidak mudah tersinggungan. Kalau kita temperamennya itu seperti saya itu ya, melan wa ini, melankolis maksudnya, biasanya kita tuh gampang tersinggungan. Ngomong sedikit gitu kan langsung kita muarah, mencak-mencak. Itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak sabar. Keinginan kita sebenarnya apa sih? Kita kepingin berbuat baik buat orang lain kalau orang lain baik buat kita. Kalau orang lain menjengkelkan buat kita, kita bisa susahnya setengah mati. Makanya kita perlu kesabaran. So, bagaimana sih kita bisa mengembangkan kesabaran? Saya kutip dari Gary Thomas, ada 4 poin, sekali lagi sampai jam 11 malam, enggak ya. Cara mengembangkannya cuma 2 yang saya bisa rangkum. Yang pertama adalah
terimalah ketidaknyamanan sebagai sebuah proses. Kesabaran itu tidak enak, ketidaknyamanan itu sangat-sangat sulit. So, belajarlah untuk menerima sebuah ketidaknyamanan. Yang menjengkelkan, orang yang bencekno, orang yang menyakitkan kita itu sebagai Tuhan izinkan terjadi supaya memproses kita. Tujuannya buat apa sih? Sudah tahu, Tuhan tuh mengizinkan segala sesuatu itu sudah tahu. Tapi tujuannya buat apa? Supaya kita bisa lebih sabar dan juga kedua kita bisa menguatkan orang lain yang punya pergumulan ketidaknyamanan sama seperti kita. Saya di dalam komunitas cell group gitu ya. Cell group sebelum di gereja ini saya punya sebuah komunitas sampai sekarang masih ada WA grupnya lebih tepatnya gitu ya. Dulu ketika kami di gereja sebelumnya saya punya komunitas dan di dalam komunitas itu terkumpullah secara tidak sengaja gitu ya. Terkumpullah 2-3 orang yang punya nasib yang sama gitu ya. Saya pernah mengalami sebuah lingkungan yang toksik, sebuah lingkungan yang beracun, maka saya bertemu dengan orang-orang, dengan anggota-anggota komunitas yang ternyata juga bertemu dengan orang berada di dalam sebuah lingkungan yang toksik. Jadi apa yang saya lakukan? Saya berusaha untuk, aku sudah pernah ngalamin itu. Saya sudah pernah mengalami itu dan saya bisa berbagi dengan mereka. Berarti sebuah ketidaknyamanan lahir di lingkungan yang toksik atau hidup di lingkungan yang toksik yang beracun, itu sebuah ketidaknyamanan. Tapi itu memproses kita supaya kita bisa sabar dan juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi ingat, pertama terimalah, dan yang kedua adalah alami dan salurkan kepanjang sabaran Allah. Jujur kita paling gampang untuk tidak sabar. Kita paling gampang untuk marah. Makanya kita perlu mengingat, kalau kita bisa sabar karena Allah sudah panjang sabar kepada kita. Mazmur 103:8 terjemahan baru yang kedua. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar. Kira-kira artinya panjang sabar itu apa? Terjemahan dari English Standard Version itu artinya lambat untuk marah. Bukan tidak boleh marah ya. Lambat untuk marah. Slow to anger. Slow itu berarti apa? Boleh marah enggak? Boleh. Tapi perhatikan yang dikatakan. Lambat untuk marah. Itu berarti boleh marah tapi jangan ke susu-susu gitu kan ya. Jangan begitu ada masalah langsung senggol, langsung bacok gitu kan ya. Jangan. Harus belajar lambat. Ngerem sedikit kalau kita mau marah. Bahkan Paulus juga mengatakan dalam 1 Timotius 1:16, Yesus juga begitu panjang sabar kepada Paulus. Coba kita merenungkan kisahnya Paulus sih gimana. Kalau kita jadi Tuhan di surga, ngelihat Paulus itu siapa? Pemain tim kesebelasan dari Paulus itu siapa? Penganiaya orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Bahkan bukan cuma sekedar penganiaya kan. Dia menganiaya atas apa? Atas izin dari pembesar, pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Dia dapat surat itu, dia menganiaya orang-orang Kristen, dia menganiaya pengikut Kristus. Dan ketika Kristus mendatangi dia, kalau kita jadi Kristus kira-kira apa yang kita lakukan? Ini orang dablek, orang keras kepala, orang yang semaunya sendiri, melawan pengikut Kristus. Apa yang kita lakukan kalau kita jadi Kristus? Memusnahkan, betul kan ya? Sikat gitu kan ya, preteli satu-satu, itu kok kejam banget ya. Itu kan yang kita lakukan. Karena apa? Dia sudah menodai pengikutku, dia sudah menghancurkan pengikutku, dia sudah membunuh pengikutku, sudah menyiksa pengikutku. Sudah saatnya kamu tak sentil aja gelundung gitu kan ya, mati. Kamu tak sentil aja kamu bakal mati, kamu enggak bisa apa-apa. Tapi puji Tuhan loh, Yesus itu begitu panjang sabar sama Paulus. Ditemui Paulus, ditanyain, kamu cari siapa? Ya kan? Kalau kita jadi Yesus, apa yang kita katakan? Perlu ditanyain enggak? Enggak, ngapain? Oh, mati ya mau sana gitu kan ya. Tapi Yesus mau menemui Paulus, terus membikin matanya buta, dan bukan cuma sekedar itu, menyuruh orang lain mendatangi Paulus, mendoakan dia, dan
Paulus matanya bisa pulih. Bukankah sebenarnya Yesus itu begitu panjang sabar kepada Paulus? Paulus yang harusnya mati, Paulus yang disentil aja mati. Tapi bagi Yesus enggak loh. Dia panjang sabar kepada Paulus. Kalau Allah begitu panjang sabar, lambat untuk marah, dan Yesus juga panjang sabar, maka seharusnya kalau kita kurang panjang sabar, solusinya adalah mintalah anugerah Allah yang panjang sabar itu. Ketika kita sulit untuk sabar kepada orang lain, Allah telah terlebih dahulu panjang sabar kepada kita. Maka mintalah Dia untuk menguatkan kita untuk sabar kepada orang lain. Minta kepada Dia. Siapapun kita susah kok untuk panjang sabar, untuk tidak marah, tidak lekas marah. Tapi Injil mengajar kepada kita, Yesus sudah panjang sabar kepada kita. Maka kita juga minta kepada Dia. Setelah kita minta kepada Dia, salurkan kepada orang lain. Ketika kita melihat ada orang lain yang tidak karu-karuan hidupnya, ketika kita melihat ada orang lain yang tidak beres hidupnya, kita rasanya pengen, ini orang kok dibilangnya kok tidak mau nurut-nurut sih. Kita marah kan? Kita kepengen kalau kita ngasih tahu, orang yang kita kasih tahu langsung nurut. Ternyata enggak. Bagaimana caranya? Mencoba untuk melihat orang lain. Ingat siapa kita. Kita juga dulunya ndablek, kita dulunya keras kepala, kita dulunya juga enggak mau nurut sama Tuhan kan. Tapi Yesus masih panjang sabar kepada kita. Kalau Yesus sudah panjang sabar kepada kita, maka bukankah kita harus menyalurkan panjang sabarnya Kristus buat orang lain? Belajar untuk sabar. Tidak gampang, saya sendiri yang ngomong mah gampang gitu kan ya. Tapi untuk mempraktekkan kesabaran itu tidak mudah. Makanya kita perlu Yesus memberikan anugerahnya buat kita. Jadi bagaimana caranya? Dua tadi. Selamat pagi. Kira-kira ada dua cara tadi gimana mengembangkan kesabaran. Yang pertama, harus sering bersama dengan Pak Sinyong. Yang pertama, apa tadi caranya yang pertama? Terimalah ketidaknyamanan sebagai sebuah proses. Dan yang kedua, alami dan salurkan kepanjang sabaran Allah dalam hidup kita. Maka kesimpulannya adalah Allah telah mencurahkan kasih-Nya yang sangat besar kepada kita di dalam Kristus melalui Roh Kudus. Maka alami kasih-Nya di dalam hati kita, salurkan kepada orang lain dengan bantuan anugerahnya. Kalau kita nggak bisa dengan sendirinya bisa berbuah roh kalau Roh Kudus tidak bekerja terlebih dahulu. Dan kita juga dipanggil, diperintahkan untuk menanggapi pimpinan Roh Kudus, inisiatif Roh Kudus itu. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita. Sudahkah kita berbuah ke dalam dan keluar bagi Dia?